COVID-19 ini ya. Kita mulai, bagaimana situasi franchise saat ini, Pak? Oh, baik, Pak. Ya, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih salam kenal buat teman-teman yang baru. Saya memang seperti yang Pak Sian sampaikan, saya udah 25 tahun lebih ya kerjanya cuma konsultasi franchise aja, nggak yang lain. Nggak yang lain. Jadi saya cuma bisa franchise, ditanya yang lain saya nggak ngerti gitu ya. Kalau yang jago-jago bisnis macam Pak Edi, nah Pak Edi ini luar biasa. Buat saya sih sebentar lagi harusnya jadi wakil rakyat Pak di daerah Sumatera Utara sana Pak. Amin Pak. Ya, karena memang apa namanya yang saya kagumi adalah bagaimana niatnya Pak Edi itu untuk selalu berbagi buat orang banyak gitu ya Pak ya. Nah, saya kira ini sekali lagi saya mau sampaikan bahwa terima kasih saya sudah diundang di sini. Buat saya ini berkah. Saya mudah-mudahan kita nanti kita punya acara ini bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Bahkan saya lebih kagum lagi, hari ini kita bukan saja dikasih berkah, tetapi dikasih juga pahala surga. Ya, Pak Edi kan sampaikan bahwa ada peluang buat donasi ya Pak ya. Ada peluang buat donasi yang kita bisa, mudah-mudahan itu membawa pahala surga buat kita semua. Amin. Pak, begini, franchising ini saya kira pada saat pandemi ini memang ya saya kira semua bisnis lah akan punya situasi yang unik ya Pak ya. Yes. Franchising ini kalau secara umum itu basisnya adalah bisnis yang mempunyai outlet biasanya. Ada beberapa yang nggak pakai outlet, tapi kebanyakan bisnis yang di-franchise-kan itu yang berbasis retail. Maksud saya adalah ada outletnya. Yes. Nah, pada saat pandemi ini, kalau kita lihat semua sepi ya, jadi traffic-nya ini hilang, traffic offline maksud saya. Traffic offline-nya hilang sehingga yang traffic yang sekarang tumbuh adanya di online, gitu kan ya Pak ya? Benar Pak. Jadi, betul. Jadi boleh dibilang kalau teman-teman yang punya outlet franchise ya pasti mereka sedang kesulitan. Di masa pandemi ini tim saya juga ngamati ya, saya nggak bilang survei lah, tapi kami lakukan serius gitu pengamatan apa yang masih bisa jalan, bagaimana pertumbuhannya dan lain sebagainya. Jadi kalau kami lihat di situasi pandemi ini adalah hanya bisnis-bisnis yang menjadi destination aja yang masih bisa hidup gitu kan. Ya kayak misalnya apotek, misalnya supermarket, ya toh. Ini mereka lagi booming-boomingnya ini. Ya. Benar. Jadi kalau itu mereka malah, kalau saya ada klien kalau Bapak Ibu tahu air minum isi ulang biru, ya ini asalnya dari Surabaya, ya sekarang sudah buka di San Diego kalau saya nggak salah. Ya, air minum isi ulang dari Surabaya namanya Biru. Nah ini ya salesnya sekarang dia meningkat 3 kali lipat gitu ya. Wah luar biasa. Nah dalam masa pandemi ini, jadi ada bisnis-bisnis yang memang tanda petik diuntungkan lah dengan ini. Kalau bisnis lain yang tidak franchise kayak misalnya online, gitu ya, ini memang lagi bagus kayak misalnya reseller frozen food misalnya ya, wah itu salesnya bisa naik berkali-kali lipat. Ya. Saya ada klien satu lagi yang sekarang sedang kami tangani yaitu toko sepeda Rodaling. Kalau Bapak Ibu lagi demam sepeda nih sekarang ya ada toko sepeda Rodaling. Waduh luar biasa salesnya meningkat bisa 3-4 kali lipat. Nah ini adalah situasi-situasi di pandemik begini. Online-nya lagi bagus. Sehingga sekarang Bapak Ibu yang namanya software retail ini sekarang mereka tambahin yang namanya web online store-nya. Jadi selain POS, ya ada accounting-nya, ada inventory-nya, mereka tambahin lagi web online store-nya. Sehingga sekarang kalau kita mau berbisnis kayaknya nih udah waktunya kita berkombinasi gitu antara offline sama online. Ya Pak ya. Setuju. Iya betul. Nah, franchise sendiri di sini pasti lagi susah. Tapi ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang ini kalau Bapak Ibu lihat yang paling parah itu adalah bulan April sama Mei ya. Bulan April sama Mei menjelang sekarang pelan-pelan sudah mulai naik lagi. Saya lihat ada bisnis-bisnis yang kayak misalnya berkaitan sama perawatan, contohnya bengkel kali ya. Seperti bengkel, seperti perawatan AC,
ya itu mulai sekarang bergerak naik. Apalagi yang namanya cukur rambut. Ya, cukur rambut yang udah lama orang pada di rumah, ya kan? Setuju, Pak. Sekarang udah mulai orang pada lari ke barbershop. Ya, jadi sekarang dalam situasi begini, ya mudah-mudahan akan terus lebih baik. Ini sekarang mulai bergerak naik lah gitu. Setuju, Saya setuju. kira itu. Nah, kalau properti gimana nih Pak Edi ya? Kalau properti saya kira mungkin kalau orang lagi susah gini time to buy kali ya Pak ya. Ya, sebenarnya Jadi properti saat ini yang waktu yang cocok untuk berinvestasi, Pak Burhan. investasi ya betul ya. Nah, Jadi karena kan apa? Ini banyak yang cash flow-nya kesulitan, akhirnya nggak mau jual aset, mau likuidasi cepat ya, jual murah, diskon 20%, 30%, 40%. Nah, ini investor yang punya cash ini beli ini, Pak. ya. Ah, Nah, Pak Edi beli jadi kemarin Pak nunggu-nunggu Edi share tuh. Kemarin Pak Edi share katanya harganya di bawah NJOP, betul Pak? Itu kemarin. benar. Iya, Itu peluang bagus untuk investor, Pak. iya. Karena kapan Oke. lagi mau dapat harga COVID? Ya. Oke, dan jadi Pak Sian kurang lebih kalau situasi pandemi ini Pandemi ya. seperti inilah Pak ya, Oke, seperti ini oke. Pak Sian Menarik, ya. menarik. Artinya Ya. walaupun pandemik, tapi ada beberapa perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan ada juga yang mengalami penurunan ya. Bagaimana Ya. perusahaan menyikapinya dan termasuk saya melihat tadi, even itu dalam franchise adalah online itu juga akan membantu perusahaan untuk distribusi dan menjual. Point of sales-nya ditambahin Sekarang sudah dengan ditambah dengan web store online web store ya. online. Nah, Iya. Pak, biasanya kalau kita mengetahui kalau franchise untuk memulai sebuah franchise, membuat sebuah konsep franchise, biasanya infrastruktur itu menjadi suatu yang sangat ikon ya Pak ya. Misalnya kita bangun sebuah rumah makan atau kafe dan sebagainya, franchise kafe, apakah franchise properti, apakah franchise di bidang jewelry dan sebagainya, termasuk yang Bapak tangani itu ada satu namanya abnormal juga ya. Kita lihat bahwa infrastruktur itu penting, Pak. Infrastruktur ini penting. Nah, di era pandemi ini seperti apa, Pak? Karena tantangan kita ke depan kan selain infrastruktur dan kemudian kita lihat berapa khususnya kalau saya cerita tentang kuliner ya dan cloud kitchen, Pak. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Sebagai expert. Oke, saya mungkin begini Pak Sian, saya ceritain dulu bagaimana sekarang peluang franchise-nya gitu ya Pak ya. Benar Pak, ya. Dan begini, kalau Bapak Ibu lihat ya, pertama ini sekarang ini orang udah pada bosen di rumah. Kalau saya di Jakarta ya, saya nggak tahu mudah-mudahan apakah seperti di Jakarta gitu ya pada saat pandemi begini ya. Kalau kami kan di Jakarta ini kita ada PSBB, dilarang orang 3 bulan lebih ini ada yang di rumah aja, ya kan. Tapi orang udah pada bosan, jadi pada keluar rumah sekarang. Jadi ini satu peluang buat orang-orang yang mulai buka bisnisnya sekarang omsetnya naik. Saya lihat beberapa klien saya punya klien di bengkel ya, perawatan ini sudah mulai salesnya hampir kembali lah ya, hampir kembali lagi. Terus kalau Bapak Ibu dengar kemarin Pak Jokowi marah-marah gitu ya, Bapak Ibu dengar di sana tuh ternyata ada dana besar ya, ada dana yang harusnya digelontorin kan gitu kan ya Pak ya, ada 75 triliun katanya dari kesehatan aja yang belum dibelanjakan. Jadi peluang yang berikutnya adalah bahwa ini akan ada dana yang beredar tuh banyak nih nanti di masyarakat. Kita situasinya krismonnya nanti berbeda dengan yang tahun 98. Sekarang ini memang ada dana-dana yang memang disengajakan oleh pemerintah untuk digelontorkan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini ada peluang lagi bahwa beberapa perusahaan besar yang berhenti produksi dengan sedih gitu ya, mereka terpaksa mem-PHK mem-PHK karyawannya dengan pesangon. Nah, orang yang punya pesangon ini mereka punya dana ya, jadi mereka kepingin punya bisnis juga. Ini salah satu juga peluang bagaimana franchise nanti akan bisa berkembang setelah ini. Yang keempat adalah ada orang yang bisnisnya mati ya pada saat kemarin terpaksa ditutup, barangkali sekarang mereka masih punya uang, mereka mau ganti bisnis. Nah, tentu seperti Pak Sian cerita tadi pada saat kita di awal,
orang kepingin punya bisnis tuh yang sudah ada sistemnya, betul kan ya? Setuju, Yang Pak. sudah ada brandnya gitu, yang sudah yang diajarin, dibimbing. Nah, mungkin franchise ini adalah salah satu peluangnya. Jadi saya kira ini adalah awal daripada peluang-peluang bisnis franchise yang mungkin setelah ini ya seharusnya rame. Nah, terakhir ya saya lihat ke bisnisnya Pak Edi di properti ya. Jadi kebetulan tuh saya waktu lalu di Amerika saya juga join yang namanya realty franchise begini, pulang ke Indonesia juga saya buka realty brokerage. Mungkin Arebi pada saat pertama-tama dibentuk tuh saya ikutan juga tuh Pak, sempat datang tuh Pak. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat Pak, sekarang ini selama kita di masa sulit ini seharusnya kita ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Yang pertama, mumpung kita lagi banyak waktu, kita harus konsolidasi, betul nggak Pak ya? Kita konsolidasi, dan yang kedua kita melakukan inovasi. Itu yang pertama. Pak. Yang kedua, ya dalam masa begini sebaiknya kita branding supaya bisnis kita nggak hilang di mata pasar kita. Setuju. Ya, yang ketiga, nah ini yang menurut saya penting adalah di masa begini sebaiknya kita melakukan networking atau yang namanya kolaborasi atau kerjasama ya Pak. Ya kerjasama. Jadi saya nggak tahu Pak Edi, saya mungkin dikoreksi ya, dulu waktu saya ambil franchise-nya realty brokerage seperti ini ya. Pada waktu lalu saya diajarin oleh franchisor saya bahwa sebagai franchisee yang namanya brokerage realty, saya kegiatannya bukan jual rumah pada waktu itu. Ya. Sebagai franchisee, karena realty brokerage ini dia mempunyai kalau dulu namanya MLS, multiple listing system. Saya nggak tahu sekarang namanya apa ya. Artinya semua data-data properti yang dijual dimasukkan di dalam sistem itu, dan sistem ini akan menyebarkan informasi itu ke seluruh. Sehingga kalau dulu saya jadi property brokerage, ya saya diminta adalah bukan jual rumah, tapi coba listing rumah gitu. Semakin banyak saya melisting rumah, semakin banyak saya punya kesempatan untuk rumah saya yang saya listing itu terjual gitu kan. Nah itu dulu itu game yang saya diajarin oleh franchisor saya. Kemudian apa yang saya kerjakan? Saya kerjakannya ada dua. Satu adalah yang pertama adalah rekrut sales, betul nggak gitu ya, sales eksekutif. Jadi rekrut sebanyak-banyaknya, karena the more saya rekrut sales associate, the more saya dapat listing. The more saya dapat listing, the more opportunity untuk saya dapat income, karena listing itu dijualin oleh networking kita. Ya, jadi saya bilang ini salah satu bagaimana franchising itu bisa bekerja karena kita sama-sama. Saya ambil contoh yang umum sekarang kayak misalnya restoran, tadi Bapak singgung, Pasian singgung restoran. Restoran kalau kita buka satu ya, kita punya dapur satu, serving untuk satu restoran, betul ya Pak ya? Betul Pak. Nah, Bapak Pasian sekarang tadi udah mentioning gitu kalau bagaimana yang namanya cloud kitchen. Benar Pak, lagi tren di belakangan ini. Lagi tren ya, atau istilahnya sekarang ghost kitchen gitu ya. Yes. Dia cuma punya dapur aja gitu, tapi dia bisa supply makanannya banyak gitu kemana-mana kan ya Pak ya. Jadi ini juga satu peluang, kalau dikerjakan sendiri pasti akan costly, marginnya juga kecil gitu. Tetapi kalau kita lakukan kolaborasi, ya, networking, kita bisa misalnya dalam bentuk semakin banyak franchisee, jaringan franchise-nya makin banyak, tentu satu akan jauh lebih efisien. Ya. Yang lebih bagus lagi nih Pak ya, yang lebih bagus lagi, kalau Bapak lihat di bisnis-bisnis retail barangkali ya, nah, semakin banyak jaringannya, ya, ini akan membuat bargaining position-nya kepada supplier-nya menjadi jauh lebih kuat. Benar nggak Pak? Benar, volume. Volumenya besar, skalanya besar, kita dapat harga lebih murah, dapat servis lebih bagus ya, sehingga yang diuntungkan adalah semua orang. Benar. Ya, baik itu franchisor-nya atau franchisee-nya yang beli franchise, atau bahkan customer-nya karena dia menikmati harga yang lebih realistis gitu kan. Nah, jadi saya kira dari sisi peluang Pak, ini yang saya ingin ceritakan bahwa sekarang ini ada potensi. Kenapa? Ada uang beredar. Dua, market udah mulai bosan di rumah aja. Mereka udah lapar untuk bisa belanja gitu kan. Yang ketiga, kalau kita lihat
ada ya walaupun kita prihatin gitu, ada gelombang-gelombang PHK yang mereka-mereka ini punya uang. Ya, jadi Pak, Bapak, Ibu ya kalau nanti punya kesempatan untuk bisa memfranchise-kan bisnisnya, this is the time kalau menurut saya. Luar Ya, biasa. tahun depan mereka pasti booming lah orang butuh cari bisnis. Buat Bapak Ibu yang barangkali saat ini perlu bisnis gitu, ya saya kira daripada buka bisnis sendiri jauh lebih bagus kalau kita beli franchise aja yang sudah ada sistemnya. The beauty of franchising itu begini, Pak. Yes. The beauty of franchising adalah kalau kita susah, kesulitan menjalankan bisnis, kita tahu kepada siapa kita tanya. Setuju. Ya kan, Pak? Kalau kita buka bisnis sendiri, ya nggak ada franchisor-nya, kita mau tanya sama siapa? Mau coba-coba trial and error. Tapi kalau kita beli franchise, ya, even royalty yang cuma berapa 5%, 7% itu sebetulnya sangat murah kalau kita dapatkan benefit bagaimana franchisor itu support kita. Benar, Pak, benar. Setuju. Tapi tentu nanti pada saat kita bicarain tantangannya apa aja tuh kalau kita melakukan itu. Sebelum tantangan, Pak. Sebelum tantangan, Pak. Boleh, Pak. Gimana? Sebelum ke tantangan di dalam membuat franchise, kira-kira persyaratan apa yang bisa dilakukan oleh misalnya katakanlah seorang yang pebisnis yang ingin membuat franchise perusahaannya atau bisnisnya. Persyaratannya simpelnya seperti apa? Prosesnya, Pak? Iya, simpelnya begini. Oke, sebetulnya ini saya kelompokkan ini ke tantangan nih, Pak, karena franchise is good gitu ya. Franchise is good gitu karena kita punya peluang, kita mendapatkan mitra banyak gitu kan. Ya coba artinya kalau kita bisa memfranchise-kan bisnis tuh peluangnya bagus sekali gitu. Saya cerita sedikit aja. Ini kita lagi susah nih. Ya, kita ada masa pandemi macam begini. Yes. Ya, salah satu klien saya, dia terpaksa stop bisnisnya karena bisnisnya ada di mall. Nah, mallnya ditutup berarti dia nggak buka bisnisnya kan? Benar. Tetapi kita tetap lakukan konsultasi, kita tetap persiapkan bisnisnya untuk franchise ya. Secara kebetulan pada masa bulan ini persiapan kita udah selesai, kan mall udah dibuka gitu. Ya, mall udah dibuka. Kemudian dia coba, saya biasanya kalau kami bantu memfranchise-kan sebuah bisnis, kami selalu sarankan untuk sebelum mereka launching, mereka bikin yang namanya pilot project gitu. Yes. Nah, jadi setelah pilot project dibikin, mereka coba tawarkan. Nah, alhamdulillah sekarang baru minggu kemarin ya dia sudah deal dengan satu franchisee. Ya. Luar biasa. Padahal investasi cukup besar, yaitu sekitar 5 miliar gitu. Tapi saya melihat beginilah peluangnya. Ya, begitu di launch, dia dipresentasikan, dikasih lihat bisnisnya jalan, ya mereka melupakan bahwa kemarin ada pandemi. Mereka lihat bahwa bisnis ini memang bagus, supportnya dari franchisor bagus, ya. Dan kemudian dia deal, padahal investasinya sekitar 5 miliar lebih. Ya, jadi, wah, kalau buat saya ini peluang bagus banget atau situasi yang bagus buat kita segera atau berpikir untuk kita membuka peluang buat orang lain gitu. Preparation lah, Pak ya. Betul. Ya. Nah, apa sih sebetulnya prekondisinya gitu ya? Jadi Bapak Ibu kalau kita mau franchise-kan sebuah bisnis itu yang paling utama adalah bahwa kita harus mastery betul di bisnis yang kita jalanin. Kenapa begitu? Karena kita mau jadi gurunya para franchisee kita, para mitra-mitra kita. Ya, jadi saya kira ini ahlinya Pak Sian ini, bagaimana membuat seseorang mastery in the business gitu ya. Contoh yang paling sederhana kayak misalnya begini. Saya ketemu beberapa klien punya restoran ya, yang sudah buka beroperasi mungkin 15-20 tahun, very successful sebenarnya. Tapi karena ini bisnis dia sendiri, ya dia tidak mengelola bisnis ini seperti layaknya usaha perusahaan. Oke? Nah. Dia anggap ini seperti warungnya dia pribadi lah gitu ya, kantong kanan kantong kiri gitu ya. Jadi manajemennya masih ditangani secara kalau saya bilang konservatif tradisional lah gitu ya. Jadi waktu saya tanya, dia sudah buka restoran 15 tahun, 20 tahun, saya tanya food cost-nya berapa, Pak? Dia nggak pernah hitung. Dia nggak tahu sebetulnya marginnya berapa. Ya.
Bahkan mungkin dia nggak tahu caranya menghitung food cost-nya gitu ya. Jadi karena apa? Karena mereka outletnya laku, ada cash lalu, ya ada cash lalu, mereka kurang perhatikan untuk ke sana. Nah, kalau kita mau franchise kan kayak sebuah bisnis, yang begini-begini ini harus kita structure dulu. Dirapikan ya Pak ya? Dirapikan, betul. Nah, dengan situasi begini baru kita bisa ajarin franchisee. Oke. Franchisee kalau nyimpen barang begini ya, supaya jangan hilang. Kalau Anda barangnya hilang, maka nanti food cost-nya jadi tambah. Kan gitu kan kira-kira ya Pak ya. Standar dan SOP lah Pak ya, harus di... Ya, artinya standarisasinya harus dibuat. Nah, maksud saya, bagaimana dia ahli betul di dalam mengelola bisnis itu. Ini tantangan yang pertama. Wah, luar biasa. Yang kedua, tantangan yang pertama. Yang kedua adalah gini Pak, kalau kita ini nanti mau franchise, satu kita mesti ajarin franchisee kita. Satu kita mesti mastery. Yang kedua, menurut saya franchisee kita harus kita support. Support. Seperti apa Pak supportnya Pak? Supaya apa aja supportnya? Ini... Supportnya kalau saya list bisa lebih dari 25 list. Tapi misalnya Pak ya, kalau saya mau tawarkan franchise kepada Bapak Ibu sekalian, saya bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya ambil franchise saya akan bantu ya evaluasi lokasinya, apakah lokasi Bapak Ibu itu bagus atau tidak. Ya, saya akan bantu desainkan outletnya Bapak Ibu supaya menarik dan diminati oleh pasar, oleh customernya. Saya akan bantu bisnis Bapak Ibu ya untuk beli peralatannya supaya Bapak Ibu tidak beli kemahalan. Supaya after sales-nya peralatan yang investasi yang Bapak Ibu ya bisa dapat dengan lebih baik. Saya akan bantu ya Bapak Ibu nanti untuk merekrut karyawannya. Ya, saya training karyawannya supaya mereka bisa terampil dan attitude-nya juga baik. Kemudian saya akan bantu untuk bikinkan branding. Saya akan bantu ada program promosi 1 tahun. Saya akan bantu. Kalau seperti itu kira-kira menarik nggak Bapak Ibu? Menarik sekali Pak. Ya, tentu menarik gitu. Dan itu Pak, apakah support ini harus dijelaskan secara tertulis untuk sebagai wujud kita support kepada franchisee ke depannya supaya yang franchisee ini juga menjadi tertarik ini Pak? Iya. Ya pasti harus dipresentasikan ya, satu secara tertulis kalau kita presentasikannya, apakah lewat brosurnya ataukah lewat materi presentasinya. Bahkan support itu kita perjanjikan. Oke, sehingga menarik Pak. Mereka nyaman kan gitu kan. Menarik Pak. Jadi apa challenge yang kedua Bapak yang Pak Sian tanya tadi, apa yang mesti disiapkan? Yang kedua adalah tim. Oh yes, tim ya. Jadi kalau ada franchisor nawarkan bisnis nggak ada timnya. Dulu yang bangun bisnis dia, yang merintis dia, ya, kemudian yang menjual franchise dia, nanti yang training dia, Pak, one man show seperti itu pasti nggak bisa support maksimal kepada franchisee-nya. Benar nggak, Pak? Jadi itu skalanya seperti apa, Pak? Misalnya kalau franchise-nya banyak, tentunya timnya juga harus di-prepare. Betul. Ya tentu banyak. Bertumbuh lah ya, bertumbuh. Tetapi dengan standarisasi yang dipunyai, ya tentunya kita bisa siapkan timnya secara bertahap, gitu kan, Pak ya. Benar. Orang yang masuk tinggal ngikutin gitu. Setuju Pak. Nah, ini adalah challenge yang kedua. Ya. Yes. Oke. Sebelum Bapak lanjutkan challenge ketiga nih Pak, yang tadi Bapak ada sampaikan bahwa untuk sebagai franchisor memberikan mempresentasikan franchise atau menjual franchise-nya kepada franchisee itu ada katakanlah seperti restoran atau rumah makan atau kafe Pak. Jadi ada yang membantu ya tadi Bapak ada jelaskan support system kepada si franchisee-nya ya dalam bentuk informasi, memilih tempat, memilih alat-alat dan sebagainya. Apakah alat-alat saya melihat ada yang franchisernya itu menyediakan seluruhnya Pak gitu. Apakah ada opsinya? Ada juga franchisor yang menyediakan seluruhnya, ada yang memberikan solusinya. Itu bagaimana Pak? Oke. Ya sebetulnya sih bisa macam-macam. Bisa dia misalnya kayak seolah-olah franchisee-nya beli paket lah sama dia gitu ya. Iya. Dia semuanya lewat franchisor gitu. Atau ada juga yang franchisor sebetulnya ya dia hanya memfasilitasi aja. Jadi yang dealing sama vendor-vendor tuh adalah dia untuk dealing secara global, ya secara global gitu. Dia kan tapi punya deal kan? Betul. Punya deal. Kemudian nanti franchisee bisa deal langsung.
Nah, biasanya franchisee seneng juga nih begini, karena dia dapatnya kan fair gitu ya. Ya, ya, ya. Dia nggak takut misalnya di markup oleh si franchisor, Ada, misalnya begitu ya. Ya, betul, tapi betul. ini sekali lagi itu pilihan daripada si franchisornya. Oke, oke. Karena sebenarnya yang lebih baik itu adalah kita fokus kepada bisnis yang kita tawarkan. Jangan sampai Oke, oke. akhirnya kita nanti ikutanlah jualan sendok, ikutanlah jualan meja gitu. Ya, this is our business gitu. Our business is restoran gitu kan, Pak ya. Fokus Jadi kepada ya keahliannya fokus ya. kepada ahliannya, Ya, ya. betul ya. Oke, saya sebentar, Pak. Saya sapa Hmm. dulu teman-teman dan partisipan, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, nanti presentasi Pak Burang akan selesai di jam 11. Nah, masih kita ada kesempatan setengah jam ya. Jadi Bapak Ibu yang kepengen bertanya, silakan raise hand. Bisa langsung bertanya kepada konsultan franchise kita yang luar biasa ya. Silakan ya. Ini nanti selesai presentasi setengah jam lagi. Nanti Bapak Ibu yang saya hormati itu bisa menanyakan langsung. Ini mumpung expertnya ada, silakan bertanya. Apakah dari aspek franchisee dan franchiser, berbagai aspek, ini kesempatan untuk dapat berdiskusi dengan Pak Burang yang luar biasa. Oke, Pak Burang, saya kembali. Pak Sianiat, maaf, ini boleh dijelaskan Pak, ini audiens yang mau bertanya dari Live Tribun. Ada nampak flyernya ya? Ada Pak. Untuk teman-teman, sahabat bisnis profesional, Bapak Ibu yang mengikuti live dari Tribun Medan dan Transvision, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan WA ke 0811 620 9088. Saya ulangi, WA ke 0811 620 9088. Nah, nanti pertanyaannya yang sudah dikirimkan ke WhatsApp tersebut, nanti saya akan diskusi dan mendapatkan jawaban atau paparan dari Pak Burang ya untuk pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui Tribun dan Transvision. Tapi untuk yang partisipan yang melalui live Zoom ini, silakan raise hand ya, kita bisa interaksi langsung. Ini akan menjadi topik pembahasan yang sangat menarik karena biasanya Pak Burang presentasi itu luar biasa sekali, pertanyaannya nggak akan terjawab sampai habis acara ya. Nah, ini kesempatan, silakan bertanya. Siapa yang cepat ya tentunya nanti akan mendapatkan jawaban dari Pak Burang. Oke, terima kasih. Pak Burang, silakan lanjut kembali. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan challenge bagaimana kalau kita memfranchise-kan bisnis gitu. Bagaimana prosesnya kan gitu ya Pak ya? Yes Pak, ini penting. Oke. Yang pertama Bapak Ibu tadi saya bilang nomor satu adalah prekondisinya Bapak Ibu perlu mastery di bisnisnya. Kalau di bidang makanan ya perlu mastery di makanan ya. Cost rasionya, bahan bakunya, prosesnya, dan lain sebagainya. Kalau di bisnis retail, begitu juga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, bisnis model, atau seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan sekarang ini, perlu dilakukan yang namanya standarisasi. Ya. Jadi standarisasi, kalau saya selalu bilang, ada standarisasi bentuk, ada standarisasi proses. Ya, jadi, kalau Bapak Ibu misalnya nih punya yang gampang aja ya kita ngomongnya misalnya restoran gitu ya. Kalau restoran itu ya sebaiknya kita harus punya berapa kursi ya gitu. Yang paling baik kita punya berapa kursi. Nah, ini Bapak Ibu dari pengalaman Bapak Ibu perlu standarisasi. Oke, kita punya restoran minimum harus punya sekian seat misalnya. Ya. Nah, dengan begitu kita tahu kalau kita harus punya sekian seat, maka kita bisa yang lebih baik ukuran restorannya sebesar apa, ya kan? Jadi kita mesti tahu, oh kalau gitu saya perlu 1 ruko atau 2 ruko. Ya. Lebih baik memanjang atau melebar bentuknya, nah, betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi memanjang atau melebar. Jadi sehingga dengan melakukan standarisasi ini, Bapak Ibu akan jauh lebih mudah nanti kalau membantu franchisee men-setup satu restorannya dengan alasan-alasan yang terukur. Terukur. Jadi misalnya, kenapa kok kursinya di restoran harus 30? Oh, kita ada hitungannya itu. Kenapa 30? Oh ya Pak, 1 orang itu belanjanya 30.000. Kursinya ada 30, misalnya gitu kan. Ya, ramenya cuma jam 2, jam makan siang sama jam makan malam. Ya, maka akan dikalikan sekian, maka omset kita jadi sekian. Nah ini dengan begini nih Bapak Ibu, ya akan memudahkan franchisee untuk membuat perencanaan bisnisnya juga. Itu yang pertama. Jadi setup
standarisasi di bisnis modelnya setelah Bapak Ibu mastery. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu perlu hitung-hitung bisnisnya Bapak Ibu ini kalau dimitrakan, karena kita kalau kerja sama mitra kan kita akan bagi hasil, betul ya? Ya, biasanya ada bagi hasilnya, mitranya mesti bayar franchise fee misalnya, atau bagi hasil dengan royalti misalnya begitu ya. Apakah kalau Bapak Ibu bagi hasil begini, mitranya ini masih tetap untung apa tidak? Ya, masih tetap untung apa tidak? Karena filosofi di franchise ini, Bapak Ibu ya, filosofi di franchise ini adalah membuat franchisee-nya sukses. Jadi filosofinya franchisor harus membuat franchisee-nya sukses. Kalau franchisee-nya sukses, maka franchisornya atau kita akan jauh lebih sukses lagi. Benar nggak Bapak Ibu ya? Setuju, setuju. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya hanya berpikir, ada franchisor hanya berpikir misalnya bagaimana dapat uang. Ya, franchise fee-nya mahal, ya, royalty-nya besar, support-nya kurang, maka franchisee-nya akan nggak bisa sukses. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar. Kalau franchisee-nya nggak bisa sukses, tentu Bapak Ibu juga barang yang disuplai kepada mereka nggak bisa lanjut. Betul. Royalty juga nggak bisa dapat lagi, kan gitu kan. Jadi filosofinya di franchising adalah membuat mitra kita sukses. Semakin dia sukses, semakin kitanya juga sukses. Nah, ya tadi saya bilang ya, setelah kita standarisasi, kita lakukan yang namanya hitung-hitungan. Dari situ maka kita tahu, oh sebaiknya kalau kita jual franchise, harganya jangan sampai lebih dari sekian. Ya, kalau lebih dari sekian, franchisee-nya nanti rugi, kan gitu kan? Benar, ya. Pak. Atau ya, kita lihat, oh kalau kita jual franchise, jangan sampai harganya terlalu kecil. Nanti kita franchisornya yang nggak untung. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita ada hitung-hitungan di situ. Nah, Benar. ini yang saya bilang namanya franchisability, kelayakan usaha untuk franchising. Oke, ini yang kedua. Setelah ini selesai, Bapak Ibu sudah punya bisnis yang layak di franchise kan, maka tahap yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menawarkan kemitraan ini buat orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu tawarkan kemitraan ini, nomor satu kalau saran saya, nomor satu yang Bapak pikir adalah, yang Ibu pikir adalah bagaimana sebetulnya Bapak Ibu memberikan peluang kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain dengan bergabung bersama bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita pikirin saya jualan. Kalau saya jualan nanti yang dipikir untung rugi. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau saya sarankan filosofi yang pertama adalah kita sharing kepada orang lain supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat. Ya kan, betul nggak Bapak ya? Saya kira ya kita orang-orang yang beragama, hari Jumat kita bahas juga lah sedikit ya. Yes, itu kan, ya kan. The more we give, the more we get. Betul nggak Pak? Ya, setuju. Sangat setuju Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah franchise-nya jadi, apalagi Bapak Ibu yakin franchise-nya Bapak Ibu ini bagus, sudah memberikan berkah buat Bapak Ibu dengan keluarganya, kita successful. This is the time for us to share. Kita punya kita punya rezeki juga kan buat orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin franchise, kasih kepada orang lain. Nah, setelah itu, tapi Bapak Ibu ya, yang namanya bermitra ini mencari franchisee itu, ya, saya bilangnya bukan jual franchise Bapak Ibu, tapi kita merekrut franchisee. Okay. Bukan, kita merekrut franchisee. Merekrut ya. Ya, because we try to find somebody yang kita cocok sama dia. Itu sangat penting ya Pak ya? Sangat penting. Coba dari Bapak Ibu dari segi apa yang perlu kita cocokkan? Pemikiran, future, visi, dan sebagainya, atau bagaimana? Oke, Bapak Ibu bayangin kita akan bangun relationship sama mereka untuk jangka panjang. Betul nggak? Benar Pak. Walaupun kontraknya di kontrak franchise kita 5 tahun barangkali, atau 3 tahun, atau 5 tahun. Tapi kalau bisa lebih panjang lagi, why not? Kan gitu. Setuju. Nah, maka saya bilang, karena kita perlu relationship yang panjang sama mereka, kita harus cari mitra kita yang cocok sama kita. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau mitra kita ini sok jago terus sama kita. Kita yang punya bisnis, ya kan? Kita suruh SOP-nya begini, dia bilang, oh Pak, saya ini bisnis coach, saya lebih tahu, kata dia. Bayangin nggak franchisee-nya seperti itu, ya kan? Benar. Kita bilang suruh pakai SOP, dia nggak mau. Oke. Ya. Kita bilang misalnya suruh beli barang dari ini, dia nggak mau. Ya. Kita bilang promosinya begini, dia mau cara sendiri.
Coba Bapak Ibu bayang, kalau punya 1 orang sih nggak apa-apa Pak. Kalau kita franchise kita mungkin punya ratusan orang. Kan gitu kan? Oke, benar-benar. Bayangin kalau kita ketemu sama yang begitu banyak orang, pusing lah kita Pak. Yes, yes. Ya, Nah, gitu ya. ini cara rekrutmennya seperti apa, Pak? Ini kan sedikit tips lah, Pak. Mungkin ya Betul. Bapak banyak dari Bapak Ibu dan teman-teman kita mungkin ada yang sudah ada franchise, ada yang belum ada franchise. Itu persamaan persepsi, persamaan rekrutmen, kriterianya apa, Pak? Yang simple, Pak. Nomor 1 Pak, kalau kita mau cari mitra ini ya, sebetulnya ada 3 yang kita evaluasi. Nah, Oke. kalau saya nomor 1, kita harus dapat evaluasi kita kepada mitra kita adalah karakternya. Karakter ya. Karakter. Yes. Karakternya yang bagus yang seperti apa sih, Pak? Ya, ini Karakter yang penting, bagus ya, karakter yang bagus tuh yang nurut sama kita. Simple. Oke. Ya. Walaupun Tapi tidak terlalu pintar, nggak apa-apa, Pak. Kalau yang kedua nih Pak, yang kedua saya bukan masalah pintar, tapi dia terampil. Oke, yes. Ya, dia bisa ngerjain gitu kan. Yes. Jangan nanti kita kasih penjelasan mengenai keuangan, dia nggak paham juga. Kita kasih penjelasan sistem, dia nggak sejuk. Ya, kita nanti bisa susah jalan. Yes, yes. Betul nggak Pak ya? Yes, yes. Ya, yang ketiga, baru soal uang. Ya, kalau bisa kita punya kesulitan keuangan. Yes, yes. Nah, jadi 3 hal nih kalau kita mau cari. Nah, biasanya ya franchisor baru ya yang mereka exciting mau jual franchise yang dia lihat uang dulu gitu Pak. Asal dikibarin duit dia tangkap gitu kan. Yes, yes. Nah, tapi nanti setelah itu berjalannya pasti kesulitan karena karakternya nggak mau nurut ya, mau menang sendiri. Saya ada pengalaman ya Pak ya, franchisee yang beli franchise ya. Dia franchisee ini dia galak banget Pak sama pegawainya. Galak sama galak pegawai. Banget. Oh iya. Galak dan pelit sekali sama pegawainya. Yes. Sehingga waktu dia buka outlet franchise-nya, pegawainya keluar masuk terus. Yes. Bisnisnya nggak bisa jalan. Oke. Ya. Jadi kita perlu lihat karakternya. Satu yang baik lah, yang jujur, yang dan seterusnya lah ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini pasti minta jurusnya dari Pak Sian nih. Di bagaimana kita rekrutmen orang ya Pak ya, kita bisa nilai orang ya. Di situ ada pakai apa namanya? DIS ada pakai DISC. Saya dulu beli franchise, Pak. Saya di Psikotes. Oh, Bapak ada beli franchise juga, Pak? Ya, saya beli franchise. Ya. Saya di jadi udah prosesnya panjang di Psikotes. Okay. Bapak masih ingat McDonald's? Ya. Masih ingat. McDonald's ya, waktu dia masuk ke Indonesia, yang franchise-nya yang pertama siapa, Pak? Masih ingat? Wah, saya tidak ingat. Dulu ada franchise-nya yang pertama Pak Bambang Rahmadi ya, masih ingat ya? Pak Bambang Rahmadi ya. Pak Bambang Rahmadi ya, beliau saat kalau itu, Kentucky saya tahu Pak Gelael. Ya. Kalau dulu ya semua orang pengen minta franchise-nya McDonald's, masih ingat ya? Yes. Nah, pada waktu lalu Pak Bambang Rahmadi dia dapat franchise-nya McDonald's. Dia cerita kepada bagaimana dia diseleksi oleh franchisor-nya. Ya, pada waktu itu beliau adalah mantu dari Wakil Presiden Pak Sudarmono pada waktu lalu. Oke. Jadi salah satu metode seleksinya McDonald's kepada beliau, ya Pak ya. Yes. Direkturnya McDonald's di Amerika minta diajak makan malam di rumahnya Pak Bambang Rahmadi. Luar biasa. Nah, salah satu franchisornya kepengen lihat ya seperti apa keluarganya. Oke. Ya. Jadi sampai seperti ini beliau yang cerita sama saya. Jadi prosesnya mencari mitra ini ya sangat selektif biasanya kalau franchisor. Karena dia sayang sama brandnya. Benar-benar. Sayang sama brandnya. Nanti kalau brandnya dibawa atau diperlakukan tidak baik oleh mitranya ini, tentu dia nggak mau gitu ya. Nah, jadi kita perlu kiat-kiat lah untuk melakukan seperti itu. Bapak tadi kenal misalnya Pak Gelael ya, Pak Gelael ya, keluarganya Gelael. Dia pegang KFC udah berapa lama, Pak? Wah, luar biasa, udah lama. 40 tahun, Pak. Ya, sudah 40 tahun dia pegang di Indonesia. Nggak ganti-ganti franchise, nggak ganti-ganti franchisee maksud saya, nggak ganti partner. Yes. Ya, they make a very good relationship. Franchisor pasti udah percaya sama franchisee-nya KFC di Indonesia. Benar nggak? Sampai mereka diperkenankan bikin inovasi-inovasi dan yang kita lihat seperti ini. Bisa 40 tahun. Jadi, bagaimana seleksi franchisee ini adalah sangat penting. Sangat penting. Nah, ini langkah yang kedua kalau Bapak Ibu mau franchise-kan. Jadi jangan buru-buru, duitnya berapa? Duitnya berapa? Ini Pak Tung ikut dengar nggak nih? Atau timnya Pak Tung ikut dengar nggak? Pak Tung punya franchise yang saya bantu
siapkan franchise yaitu di Medan banyak nih Pak ya, laundromat ya Pak ya. Luar biasa. TDWL. TDWL. The Daily Wash The Daily Laundromat ya Wash. Pak ya. Ya. Ya, Sekarang lagi hangat-hangatnya Pak. Lagi hangat-hangatnya, oke. Ya. Terus kemarin ya mereka sampaikan kepada saya, Pak, kami ada peminat untuk beli master franchise di luar negeri. Luar biasa. Jadi ini TDWL sekarang sudah ada 88 outlet ya Pak ya. Yes, yes. Dalam waktu mungkin kurang dari 2 tahun, cepat sekali. Yes. Cepat sekali. Tapi saya sama teman-teman di sana, pilih mitra yang kooperatif. Pilih mitra yang kooperatif ya. Kunci dasar itu Pak ya. Kunci dasarnya ya. Oke. Jadi dan TDWL Pak, ini franchise-nya adalah mitranya owner operator Pak. Artinya yang beli franchise yang ngerjakan bisnisnya. Oke. Jadi bukan macam investor. Iya. Mitranya ini. Mitranya bukan kasih duit terus ke nanti franchisor yang jalanin. Enggak. Ini siapa yang beli franchise-nya, dia harus jalanin bisnisnya. Itu merupakan standarisasi yang tercantum atau priority di dalam apa ya? Kecuali memang pilihan. Di sebuah perusahaan ada tim ya. Ya, itu pilihan tuh Pak. Itu pilihan. Nanti saya cerita Pak ya. Nanti saya cerita. Siap. Itu. Jadi Pak Tung dapat tawaran untuk ada yang mau beli franchise-nya di luar negeri. Luar biasa. Jadi saya bilang sama Pak Tung, advice saya bilang, sebaiknya kita nggak usah lihat berapa duitnya. Ya. Tapi coba tanya sama yang minat ini, bagaimana dia mau bikin sukses outlet kita di luar negeri. Itu jauh lebih mereka penting presentasi. Ya. Suruh mereka presentasi ke sini, saya bilang. Luar biasa. Kalau Anda tertarik sama kita, Anda presentasi bagaimana TDWL mau dia bikin sukses di luar negeri. Kita jangan ngomong duit dulu. Kalau ini meyakinkan buat kita, oke, kita sekarang ngomong transaksi, saya bilang gitu. Betul nggak Pak? Karena yang lebih penting adalah bagaimana bisnisnya ini jalan, bukan future bagaimana kita dapat penting ya. Future lebih penting ya. Jadi kalau Pak Sian, kalau saya kasih pesan sama teman-teman, kalau kita berbisnis ini, ya tujuan kita ada 3 hal. Yang pertama sukses. Benar Pak. Yang kedua tahan lama. Yes, tahan lama ya. Jangan yang sebentar aja Pak ya. Betul. Yang ketiga harus berkembang. Berkembang dan ada profitable lah ya. Ayo dong Pak, kalau nggak berprofit kita nggak bisa berkembang. Benar, ya. 3 itu penting. Ya. Pada waktu lalu misalnya Hoka-Hoka Bento ya bilang saya, Pak kami dibantu dong untuk franchise. Saya bilang Pak, Bapak udah begini suksesnya Hoka-Hoka Bento. Saya nggak tahu di Medan ada nggak Pak? Ada ya? Ada ya, kalau nggak salah ada. Saya bilang, Bapak udah sukses begini, outletnya sudah ada 300 outlet ya, ada sekian, pada waktu itu ada 160 outlet. Dia bilang, Pak, kami ini sudah 30 tahun, kata dia. Outlet kami baru sekian. Kemudian di Kalimantan aja belum ada, di Sulawesi belum ada, kata dia. Ya. Jadi apa yang mereka pikirkan adalah outletnya dia sukses, outletnya dia tahan lama, udah 30 tahun, tapi dia mau outletnya lebih berkembang lagi. Poin yang ketiga ya Pak ya? Poin ketiga ya. Setuju. Franchising is one of the reason, one of the way Pak ya. Gitu. Oke, jadi ini yang kedua, tadi saya bilang secara umum kita ngomong cari mitra yang cocok. Nah sekarang begini Pak, saya mau cerita. Mitra itu ada 2 tipe Pak. Yang mau beli franchise itu ada yang namanya investor. Ya, jadi dia mau beli franchise tapi dia nggak mau kerjain. Ya, dia nggak mau kerjain. Yang kedua ada tipe yang mau beli franchise tapi dia pengen punya bisnisnya dan dia kepingin kerjakan. Jalankan ya. Nah ini yang namanya kalau saya sebutnya owner operator. Jadi ada 2 tipe. Nah kalau franchising Bapak, kalau yang namanya franchising di seluruh dunia, ini semuanya owner operator di seluruh dunia. Ya. Nah, kalau yang kalau orang jual franchise tapi kepada investor, ini kayaknya cuma ada di Indonesia nih. Ya, di seluruh dunia hampir tidak ada, Pak? Hampir nggak ada. Karena fokusnya adalah benar-benar menjalankan bisnis itu menjadi the excellent operation ya, Pak? Tujuannya itu? Ya. Tujuannya begini, Pak. Dia itu mau berbagi sukses. Oke. Ya, jadi kayak Bapak misalnya punya uang ya 25 miliar, kemudian Bapak datang ke McDonald, bilang sama McDonald, ini saya punya uang 25 miliar, saya pengen beli franchise Anda, tapi saya nggak mau operate. McDonald nggak mau, Pak. Oke. Benar. Kata dia, ngapain saya operate outlet Anda? Oh, saya udah sukses, kata dia. Yes. Ya, kalau Anda mau hidup dari brand saya, ya ini kondisinya,
Ya, Anda kerjakan, saya training, saya bantuin, kata dia gitu. Berarti poin ketiga ya Pak, harus ada strategi partner untuk development perkembangan. Iya, untuk perkembangan itu. Jadi yang kerjain KFC 40 tahun di sini bukan orang Amerika, Pak. Yes, setuju. Ya, Kalau yang tidak ketemu kerjain orang orang yang tepat, Indonesia. kalau tidak ketemu orang yang Betul. tepat, mungkin Ya, hanya di Jakarta atau di kota besar aja ya. betul. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan yang namanya franchisor enak betul, Pak, dia. Dia nggak usah Betul. ngerjain apa-apa, dia kasih intellectual property-nya aja, dia training aja, dia monitor. Ada kesulitan dia bantuin gitu. Tapi dia nggak usah susah-susah kerjain outletnya orang. Udah dia kerjain orang yang ngomel lagi. Ya kan? Kenapa penghasilan saya cuma segini padahal kayaknya lagi rame ini ya. Wah, Iya. dia nggak mau. Jadi itu yang namanya kerjasama sama investor pasti demandingnya tinggi sekali ya Pak ya, karena Benar. investor itu yang dia pikirin duit. Iya, break even Ya. point-nya kapan, ROI-nya Begitu. kapan, Dia nggak mau tahu nih, ya, dia nggak mau matematika tahu ini lagi bisnis. pandemi, ya, ini lagi pandemi, bahan baku lagi susah, ya, transportasi lagi mahal, dia nggak mau tahu. Tahunya saya taruh uang sekian, baliknya berapa, gitu kan? Nah, biasanya saya nggak begitu sarankan kalau kita franchise, tapi kita pilih investor, karena kita pusing nanti gitu. Kita kerja buat banyak orang. The best adalah kalau kita pilih mitra, dia jadi owner operator. Maka nanti kalau kita jadi franchisor, kita harus punya training center yang canggih. Seperti apa, Pak? Wah, Bapak tahu yang namanya Hamburger University nggak, Pak? Oh, saya baru tahu saat ini, Pak. Hamburger University ini miliknya McDonald's. Luar biasa. Ada Coffee University. Ada Dunkin Donut Academy. Ada Reebok University. Jadi semua franchisor yang besar, ya, mereka punya konsentrasi yang tinggi terhadap bagaimana mentraining para mitra. Hebat. Kalau mereka gagal training mitranya, ya gagallah itu bisnisnya. Karena yang kerjain itu mitra. Dia mesti trade as a pemilik bisnis itu sendiri ya, walaupun franchise yang membeli bisnis, tapi dia harus trade seperti bisnis sendiri juga ya Pak ya? Karena dia sayang sama brandnya Pak. Oke. Ya, jadi begitu yang kedua. Jadi yang kedua ini kita pilih mitra yang cocok. Kita harus training mereka. Trainingnya bukan good to know hasilnya, harus good to do. Ya. Good to do. Jadi kalau cuma paham aja belum cukup. Dia harus mitranya harus terampil kerjain. Excellent do ya Pak ya? Ya, excellent do ya. Oke. Jadi ini yang dilakukan oleh franchise. Yang ketiga Bapak Ibu ya, sekarang tadi udah bisnisnya udah distandarisasi, dihitung sudah bagus, kemudian udah cari mitra yang cocok, betul kan? Yes, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, mitra, yang terakhir kali kita mitra kita ini udah banyak, udah ada yang beli beli franchise kita. Maka yang terakhir adalah Bapak Ibu perlu yang namanya organisasi franchisor yang bisa mensupport mitranya. Oke, seperti apa Pak? Nah, misalnya, jadi gini, kita sebagai franchisor punya mungkin ratusan franchisee ya, kita harus buat mereka itu sukses, betul kan? Betul, setuju Pak. Yang pertama adalah misalnya kita perlu monitor mereka semua. Sekarang udah dibantu IT, tapi kita perlu monitor mereka, betul nggak? Setuju, Maka Pak. kita perlu organisasi yang melakukan monitoring. Ya. Seperti ada terpusat, Pak ya, monitoring terpusat. Oh ya, monitoringnya nanti ada KPI misalnya, ya, penjualannya, service level dan sebagainya. Betul, servisnya dan lain sebagainya ya. Ini yang namanya monitoring. Yang kedua, kita perlu bantuin mereka. Kalau saya bilang namanya troubleshooting. Ada yang masalah kita perlu bantuin. Oke. Ya kan? Monitoring, troubleshooting. Ada troubleshooting. Ada lagi Pak yang namanya bantuin supaya supply-nya lancar. Bapak Ibu bisa bayangin kalau franchisee kita dapat pengiriman bahan bakunya terlambat. Sedih nggak mereka? Ya, bisa mereka stop operation. Ya. Bisa stop operation dan mereka bisa marah sama kita. Yes. Maka kita punya organisasi yang spesialis untuk bagaimana mengelola pengiriman barang kepada mereka. Kita punya organisasi juga yang bagian training. Kalau mereka udah mulai loyo, ya motivasi bisnisnya udah mulai turun, mesti ditarik dulu, training dulu di sini. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi inilah maksud saya nih, masih ada beberapa fungsi organisasi lagi, tetapi yang saya mau bilang adalah
setelah Bapak Ibu punya bisnis yang siap di-franchise-kan, kemudian Bapak Ibu tawarkan kepada mitra franchisee dan mereka join, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu siapkan yang namanya organisasi franchisor dan program-programnya. Untuk Nah, perkembangan. inilah yang saya bilang tantangannya kalau bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan franchise business. Ya, tentu sebetulnya nih saya kayaknya ngomongnya ribet gitu. Sebetulnya enggak. Ini adalah bisnis common sense di perilaku kita dalam kita melakukan bisnis. Kan wajar-wajar aja. Kita Setuju, Pak, bikin setuju. standarisasi, kita Yes. ngitung-ngitung kelayakan, itu kan umum di bisnis, betul nggak Pak ya? Benar, Kemudian benar. kita cari partner yang cocok, ini juga umum. Ya, hanya Benar, benar. metodenya aja yang Yes, yes. perlu kita kita pertajam gitu. Dan yang Setuju. ketiga, kita harus buat franchise kita sukses, tahan lama, dan bisa berkembang. Jadi Setuju. kalau dia beli franchise-nya Bapak gitu, tadinya beli satu, wah dia ketagihan, saya beli satu lagi deh. Saya Sehingga beli satu lagi, luar betul ya? biasa. Ya. Nah, ini dia yang kita perlu buat. Jadi ini semuanya terprogram, ya, terkelola dengan baik. Ya kira-kira gitulah Pak ya ceritanya soal franchise. Ya Yes. bagaimana kalau kita mau mengembangkan franchise. Dan kemudian saya balik lagi deh gini, satu lagi. Yes, Kalau Pak. Bapak Ibu yang mau beli franchise gimana? Ini penting juga, Nah, Pak. gitu kan? Ini Nah, penting penting juga. kan? Kalau Bapak Ibu yang mau beli franchise, yuk kita lihat apa yang saya omongin tadi. Oke. Apakah franchisornya itu punya tim nggak? Oke. Gitu kan? Setuju. Apakah kelayakan bisnisnya ini bagus nggak gitu? Jangan dia cerita bagus, tapi hitung-hitungannya ternyata nggak bagus. Oke. Apakah dia punya program-program yang support kita nggak gitu? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu pada saat presentasi, boleh diintip-intip bisnisnya. Oke. Ya, bahasa. Kalau ada orang yang mau jual franchise pasti ceritanya bagus semua kan? Betul nggak? Ya, Kalau biasalah ada orang kecap yang mau nomor jual 1, franchise. Pak. Wah, begitu. Tapi kalau kita mau beli franchise, saya selalu dulu kalau kita mau beli franchise, saya akan tanya dulu sama franchisee-nya yang sudah ada. Oke. Ya, Anda happy nggak ini? Oh. Bagus nggak gitu, ya kan? Kalau mereka ceritanya dengan antusias, wah, saya ikutan beli. Kalau itu namanya apa, Pak ya? Misalnya kan as a franchisor yang menjual atau merekrut franchisee, kita kan menjual konsep kita ya, Pak ya, atau Ya. memperkenalkan konsep sendiri. Nah, kalau yang franchisee kan ada tipe investor sama owner operator. Kalau Iya. franchisor tipe apa, Pak? Misalnya kalau orientasinya duit melulu itu agak danger itu, Pak ya. Ya, tentu kalau buat saya sih sebaiknya dihindari karena susah nanti kita ngomong sama dia. Karena yang perlu kita dari franchisor tuh begini, Pak, gini, yang mau beli franchise nih ya, ada 2 tipe nih, Pak ya, yang mau beli franchise. Saya sebut ada 2 tipe plus 1 lah. Yang pertama nih, orang yang sudah tahu industrinya. Oke. Jadi mungkin dia dulu manajer restoran, udah punya tabungan, sekarang dia mau buka restoran sendiri. Daripada saya bangun, saya mendingan beli aja franchise yang udah terkenal. Karena dia Setuju. udah tahu industrinya kan? Yes, Nah, yes. orang yang macam begini, dia akan tanya sama franchisornya tuh hal-hal yang teknis. Dia tanya teknis. Langsung detail dia kan tanya, ya? detailnya teknis gitu ya. Nah, ini orang yang concern karena dia ngerti industrinya. Yes. Yang kedua, orang-orang yang kepengen punya bisnis, tetapi dia belum tahu industrinya. Ya, ya. Ini contohnya dia habis di PHK nih, Pak. Ya, habis Oke. di PHK, gitu, Ya. ada perusahaan besar, dapat uang 1 miliar, 2 miliar, dia sekarang mau buka bisnis sendiri. Tapi dia takut, Pak, karena dia selama ini pekerja. Oke. Betul kan? Ya. Selama ini dia takut nih uang habis nih nanti gitu. Nah, kalau kepada orang yang begini, orang-orang ini akan tanya sama franchisornya bukan soal teknis, dia tanyanya, nanti saya dibantuin apa ya? Kata dia. Iya. Betul nggak, Pak? Yes, Ya? yes, Jadi setuju. si calon franchise ini akan tanya, saya dibantuin apa? Maka franchisor harus bisa jelaskan apa aja yang akan dia support supaya calon franchise ini rasanya tenang. Benar, Ya benar. kan? Setuju, setuju. Nah, jadi ini 2 tipe. Tapi ada tipe satu lagi, Pak. Nah, ini yang susah, yang saya bilang ini cukup tricky. Ada orang yang mau beli franchise, ya Pak ya, buat orang Yes. lain. Oh, Ya. melalui orang lain? Bukan, dia beli franchise, tapi ternyata dia mau beliin buat orang lain. Oke, dia bukan owner operator, bukan investor sendiri. Ya, dia bilangnya dia bilang nanti kita kerjain, dia tahu ini owner operator. Jadi franchisornya udah seleksi ini orang, tapi ternyata waktu tanda tangan kontrak, ya, dia bilang bukan saya nanti yang mau jalanin bisnis, yang mau jalanin istri saya. Oke. Ya. Mau jalan nanti saya beli franchise buat istri-istrinya gitu. Yang belum tentu mengetahui ya. Yang belum tentu ketahui. Kan gitu kan? Itu biasanya jadi, bagaimana, Pak? Tingkat keberhasilan berapa persen itu? Seperti itu. Oh, itu rendah. Saya pernah punya pengalaman begitu kepada franchisee saya, ya. Dia beli buat anaknya.
Oke. Jadi waktu kita evaluasi, kita seleksi bapaknya gitu ya, kita cari tahu bapaknya, itu bapaknya keren banget. Wah, saya senang banget punya franchisee macam begini nih. Luar Tapi biasa. begitu tanda tangan dia bilang, ini sebetulnya buat anak saya yang baru lulus, katanya sambil belajar bisnis. Nah, anaknya waktu saya ajak training, dia sibuk main HP. Ya. Problem itu, Pak, ya. Wah, iya. Waktu saya ajarin misalnya POS, kita ajarin, dia sibuk browsing-browsing cari. Ya, jadi nanti pada saat udah berjalan, ada masalah, anak ini nggak ngerti apa-apa sama sekali. Kalau saya tegur, yang datang bapaknya. Oh. Nah, jadi susah kan kalau kayak begitu ya. Jadi Yes, saya yes. bilang, ini kita mesti ada 3 tipe nih calon franchisee. Berarti Oke, Pak, saya kira, ya. sebaiknya tidak, kalau yang tidak sesuai dengan apa kriteria, sebaiknya itu jangan diterima ya, Pak, ya? Karena Kalau untuk saya sih masa begitu. depan. Ya. Betul, karena kita mau panjang kan, Pak, ya. Oke, sip. Ya, sementara itu, Pak. Oke, Kita pas jam berapa nih, Pak? 11 sudah. Jam 11. Oh, Ya, oke. tanpa terasa ya. Baik, 1 ya. jam sangat cepat sekali. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik melalui grup chat maupun yang bisa melalui WhatsApp ya ke 0811-620-9088 melalui live Tribun dan Transvision, silakan bertanya. Dan untuk yang di live Zoom bersama, Bapak Ibu yang saya hormati ini, boleh raise hand ya. Kita boleh tanya langsung kepada pakarnya.